Saudara, kembali di Sapa Indonesia Malam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka suara terkait insiden baku tembak antara Brigadir Yosua dengan Baradae. Polisi membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Polisi menyebut berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara terdapat 12 kali tembakan dalam peristiwa itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ada 2 tindak pidana dalam kasus ini. Yang pertama terkait percobaan pembunuhan dan kedua terkait kekerasan terhadap perempuan. Kapolri juga sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur polisi, Komnas HAM, dan Kompolnas. Tim khusus ini dipimpin Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Bagaimana memastikan pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri untuk mengusut penembakan sesama ajudan polisi Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Polri menyatakan kasus penembakan yang melibatkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ada 2 unsur pidana. Terkait saling tembak antara Baradae dan Brigadir J, polisi menyatakan saat ini tengah melakukan uji balistik atas kedua senjata api yang digunakan. Peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri jadi pada 8 Juli lalu. Brigadir J disebut masuk ke dalam kamar istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata. Atas kejadian ini, istri Irjen Verdi Sambo berteriak dan membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Setelah mendengar teriakan, Baradae datang dan menanyakan apa yang terjadi, namun dibalas dengan tembakan. Selanjutnya saling tembak terjadi yang menyebabkan Brigadir J tewas. Dari penjelasan yang disampaikan polisi, saling tembak antara Baradae dan Brigadir J menggunakan 2 senjata yang berbeda. Baradae menggunakan senjata Glock 17 buatan Austria kaliber 9x19 mm dengan kapasitas 17 peluru, sedangkan Brigadir J menggunakan senjata jenis HS9 buatan Kroasia dengan kaliber yang sama. Saudara J, itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS. 16 peluru di magasennya dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magasen, artinya ada 7. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Ayah korban Brigadir J mempertanyakan soal CCTV di rumah Kadif Propam Polri yang rusak yang sepatutnya menjadi bukti untuk mengungkap kasus penembakan putranya. Biasanya rumah seorang jenderal safety-nya sangat tinggi berupa CCTV. Datang si kombes yang di sini langsung kayak kepanasan lah, aku bilang gitu. Wah, itu kan rumah dinas, nggak sebut lagi dia. Di rumah dinas tahu lah Pak, itu nggak lengkap semua. Masa nggak lengkap rumah dinas seorang jenderal? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri untuk mengusut penembakan sesama ajudan polisi Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Polri menyatakan kasus penembakan yang melibatkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ada 2 unsur pidana. Terkait saling tembak antara Baradae dan Brigadir J, polisi menyatakan saat ini tengah melakukan uji balistik atas kedua senjata api yang digunakan. Peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri jadi pada 8 Juli lalu. Brigadir J disebut masuk ke dalam kamar istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata. Atas kejadian ini, istri Irjen Verdi Sambo berteriak dan membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Setelah mendengar teriakan, Baradae datang dan menanyakan apa yang terjadi, namun dibalas dengan tembakan. Selanjutnya saling tembak terjadi yang menyebabkan Brigadir J tewas. Dari penjelasan yang disampaikan polisi, saling tembak antara Baradae dan Brigadir J menggunakan 2 senjata yang berbeda. Baradae menggunakan senjata Glock 17 buatan Austria kaliber 9x19 mm dengan kapasitas 17 peluru,
Sedangkan Brigadir J menggunakan senjata jenis HS-9 buatan Kroasia dengan kaliber yang sama. Saudara J, itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS. 16 peluru di magasennya. Dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magasen. Artinya ada 7. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Ayah korban Brigadir J mempertanyakan soal CCTV di rumah Kadif Propampori yang rusak yang sepatutnya menjadi bukti untuk mengungkap kasus penembakan putranya. Biasanya rumah seorang jenderal safety-nya sangat tinggi berupa CCTV. Datang si kombes yang di sini langsung kayak kepanasan lah, aku bilang gitu. Wah itu kan rumah dinas, nggak sebut lagi dia. Di rumah dinas tahu lah Pak, itu nggak lengkap semua. Masa nggak lengkap rumah dinas seorang jenderal? Alasannya. Terkait dengan penggunaan senjata api oleh personel Polri, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan ada tahapan prosedur yang harus dilakukan. Ada tahap demi tahap, ada standar prosedur yang harus dipenuhi oleh personel polisi sebelum dia menggunakan senjata apinya. Misalnya, mulai dari menggunakan senjata api dengan tembakan yang mengarah ke ruang hampa. Kalau ternyata si pelaku tidak kunjung menghentikan kebahayaannya, maka berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu senjata api diarahkan ke bagian tubuh si pelaku yang bagian tubuh itu tidak bersifat mematikan, misalnya kaki atau tangan. Nah, baru kemudian andaikan si pelaku tidak juga menghentikan perbuatannya, maka personil dibenarkan untuk mengarahkan senjata apinya ke bagian tubuh si pelaku yang bisa berakibat pada kematian. Tetapi standar prosedur semacam ini bisa kita pahami hanya bisa dilakukan oleh si personil manakala situasinya mendukung. Mendukung bagi dia untuk melakukan kalkulasi. Dia akan menggunakan cara yang seperti apa terlebih dahulu sebelum menggunakan cara-cara berikutnya secara beruntun. Atas penanganan kasus ini, Komnas HAM menyatakan belum akan terlibat. Komnas HAM menilai masih percaya pada kasus ini akan ditangani secara profesional oleh polisi. Percaya kepada lembaga Polri karena lembaga Polri memiliki prosedur dan mekanisme yang sudah berumur panjang juga dalam Polri untuk bisa menyelidiki peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini kan peristiwa ada di dalam institusi Polri sendiri. Nah, yang perlu dikedepankan ya terhadap ini dalam rangka penyelidikan dan penyidikannya tentu adalah pengawas Polri itu sendiri, yaitu Kompolnas. Bahkan di sini juga ada peran Irwasum. Pengungkapan secara transparan kasus penembakan polisi oleh polisi tentu kini ditunggu publik. Terlebih kasus ini telah melibatkan tim khusus yang dibentuk Kapolri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di tengah pengusutan kasus penembakan di rumah Kadif Propampori, sorotan muncul terkait adanya sejumlah kejanggalan, termasuk yang telah disampaikan keluarga korban. Mampukah tim khusus yang dibentuk Kapolri mengusut kasus ini dengan cepat dan kredibel? Kami membahasnya bersama dua narasumber, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan, bersama Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam. Saya ke Mung Khairul Anam dulu, Cak Anam. Saya ingin konfirmasi dari pernyataan rekan Anda sama Komisioner Komnas HAM bahwa Komnas HAM yang diajak Kapolri untuk melakukan investigasi kasus ini mundur. Oh, belum. Kami belum mendapatkan informasi resmi. Okay. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya begini, kami mengapresiasi spirit keterbukaan ke Pak Kapolri. Namun demikian terkait soal tim khusus ini, kami belum mendapatkan informasi secara resmi bagaimana mekanismenya, apa dan di mana Komnas HAM. Karena dalam beberapa pengalaman penanganan kasus itu tipenya macam-macam. Misalnya kayak yang terjadi di 2019, kepolisian punya tim sendiri, kita punya tim sendiri, bisa berkomunikasi dengan baik. Okay. Atau kayak kasus dengan Pak Prof Mahfud misalnya.
Beliau bikin tim, kami bikin tim, ketemunya di ujung hasilnya saja. Paralel begitu ya? Iya, Paralel. ini belum, kami belum mendapatkan penjelasan resmi dari rekan-rekan kepolisian. Tapi kami menyambut baik spirit dari keterbukaan dan akuntabilitas, karena ini penting sekali. Ya. Meskipun tadi kalau saya coba cermati dari bahasa Bung Amiruddin mengatakan bahwa kan kepolisian punya lembaga internal sendiri, ada Irwasum, ada Propam juga gitu ya, yang bisa kemudian melakukan ini, termasuk juga soal penyidikan. Sebenarnya banyak kasus yang terjadi di internal kepolisian, ya, yang juga kami tangani, baik pelakunya kepolisian dengan kepolisian, atau kepolisian dengan masyarakat umum. Karena sebenarnya salah satu yang paling penting dalam sosok institusi kepolisian adalah dia bagian penting dalam sistem penegakan hukum kita. Ya. Nah, kalau teman-teman kepolisian tidak dijaga akuntabilitasnya, profesionalitasnya, itu akan merugikan kita semua. Oleh karenanya, kami sebagai fungsi pengawas eksternal, ya khususnya untuk teman-teman kepolisian yang memastikan itu. Lah, sebenarnya sederhana kok. Apakah diajak ataukah tidak? Pasti kami akan monitoring kasus ini, karena pentingnya adalah mendorong kepolisian semakin lama semakin baik. Gitu. Jadi saya mau konfirmasi, diajak ataupun tidak akan melakukan penyelidikan, tapi di luar institusi Polri, artinya sendiri akan melakukan penyelidikan ini. Nah, terkait ajakan Pak Kapolri ya soal tim sus ini, kami belum mendapatkan informasi yang komprehensif dan resmi apa dan bagaimana posisi masing-masing dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kan Komnas HAM ini adalah lembaga yang independen, bekerjanya memang syarat dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, syarat-syarat kayak begitu, apakah memang nanti menjadi basis pekerjaan kita? Dan juga misalnya soal scientific investigation, misalnya kayak begitu. Misalnya begini, perdebatan soal apakah ini luka akibat luka tembak atau luka sayatan dan sebagainya, itu kan diukur dengan saintifik. Nah, saintifik itu ya harus ada mekanisme yang kredibel, harus ada ahli yang kredibel. Nah, begitu-begitu. Nah, kayak begitu yang menjadi prinsip kerja kami. Lah, kami tuh ingin tahu sebenarnya secara resmi dari teman-teman kepolisian ini bagaimana. Gitu loh. Bahwa kita menyambut baik spiritnya Pak Kapolri untuk membuka kasus ini dengan secara terbuka dan akuntabel, baik mengajak kami maupun tidak mengajak kami, yaitu nomor dua lah. Yang nomor pertama soal akuntabilitas dan transparansi ini loh. Oke. Intinya bahwa Anda akan tetap melakukan, pihak Anda maksudnya Komnas HAM akan melakukan penyelidikan terkait hal ini. Betul ya? Kami lagi monitoring perkembangannya. Sekarang masih di media dan sebagainya, termasuk juga berbagai dinamika yang dilaporkan kepada publik oleh kepolisian. Baik. Saya ke Bung Trimet. Bung Trimet, saya mendengar Anda mem-WA Kapolri, betul? Oh iya, begitu mendengar ada kejadian kemarin, saya WA beliau siang-siang ya, kali mungkin jam 2, jam 3. Senin siang ya, oke. Iya, saya sampaikan kepada Pak Kapolri, Mas, ini perlu diusut tuntas, transparan, dan akuntabel. Saya sampaikan seperti itu. Kalau perlu dibentuk tim. Itu saya sampaikan. Kemudian saya ada talkshow di televisi, saya sampaikan bahwa kalau memungkinkan Kapolri membentuk tim khusus, walaupun tidak seperti yang disampaikan oleh Kapolri, saya sampaikan supaya berkas ini dipimpin oleh Wakapolri sebagai ketua timnya. Tadinya saya berpikir malah internal Polri aja. Kedua, berkasnya ditarik dari Polres Jakarta Selatan ke Mabes Polri. Karena kan ini sudah menjadi isu nasional. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah meminta kasus ini diusut tuntas. Nah, kalau itu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, khawatirnya ada EWU PAKEWU. Karena Kapolres Jakarta Selatan itu kan pangkatnya Kombes. Sementara Kadipropam pangkatnya Bintang 2, Irjen Pol. Sehingga saya pikir perlu ditangani oleh pihak Mabes, apakah itu Bareskrim atau tim. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dengan memperlebar apa yang saya usulkan itu, bahkan mengajak Komnas HAM dan Kompolnas masuk, saya pikir itu ajakan yang baik. Saya malah agak surprise jawaban dari kawan-kawan dari Komnas HAM, termasuk Pak Heru Umar, jangan menunggu Pak Heru Umar. Kalau dari itu statement resmi dari Pak Kapolri, ya datang.
cari komunikasi, kami siap gitu loh, bukan Oke. kemudian menunggu ada surat segala macam ya. Oke. Nggak bisa seperti itu, langsung ambil ini karena ini isu yang ditunggu-tunggu. Tadi Kompas TV sudah menyampaikan bahwa di ininya Pak Mahfud sudah disampaikan bahwa ini banyak kejanggalan. Iya, banyak kejanggalan. Bagi kita orang hukum sudah jelas itu. Misalnya dari mulai Anda melihat ada banyak kejanggalan juga. Ini pribadi ya, Bung Trimet ya? Iya, dan sebagai orang hukum ya. Ya, Saya bergelut sebagai advokat dari tahun 91. Dari mulai peristiwanya Jumat disampaikan hari Senin. Kemudian konferensi pers lah. Saya lihat juga pada saat itu tidak siap betul Karut Penmas itu konferensi pers. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan juga kurang siap. Saya perhatikan seperti itu dan tidak detail. Baru konferensi pers Kapolres Jakarta Selatan itu lebih baik menurut pengamatan saya ya. Hanya saja itu juga kalau kita lihat konferensi pers Kapolres Jakarta Selatan senjatanya tidak ditunjukkan, kemudian proyektilnya tidak ditunjukkan. Nah, biasanya kasus narkoba saja itu ditunjukkan. Nah, kejanggalan-kejanggalan seperti itu, pikiran saya Komnas HAM juga harus sudah bersuara dari sejak awal. Misalnya juga soal otopsi. Otopsi itu kan hak dari keluarga. Ya, karena ini meninggalnya bukan meninggal yang wajar. Ini meninggal yang diduga terjadi sebuah tindak pidana. Jadi keluarga juga harus diberikan otopsi itu. Nah, Karut Penmas nggak ada ngomong itu hari Senin itu. Saya membaca juga. Sorenya baru Kapolres Jakarta Selatan menyampaikan, tapi itu cuma ditunjukin mapnya saja. Ya kita juga nggak tahu apakah mapnya itu betul hasil otopsi sementara kalau bahasa Pak Kapolres Jakarta Selatan, ya kita juga tidak tahu. Dan bagi kita dan bagi masyarakat, saya pikir kasus ini harus diusut tuntas. Ya. Nah, dalam rangka mengusut tuntas ini, ajakan Kapolri itu sudah cukup baik ya. Itu menunjukkan Kapolri terbuka, dia tidak ada mau melindungi siapapun. Nah, masuklah Komnas HAM supaya tidak hanya dari institusi Polri gitu. Kedua, kita mengharapkan setiap perkembangan penyidikan Pak Gatot bisa menyampaikan. Kemudian usulan saya yang ketiga, tapi baru hari ini nih sama Mas Aiman saya baru usulkan. Terima kasih. Ya, Pak Ferdi Sambo dinonaktifkan dulu. Kenapa alasannya? Supaya bisa berjalan lancar, karena ini kan juga ada salah satu yang ikut tembak-tembakan itu kan anggota polisi. Ya tentu ada lain-lain diperiksa supaya tidak ada pakeu. Ya dinonjokkan dulu sementara sembari Pak Gatot nanti bersuara berapa lama ini target dari pihak kepolisian dituntaskan kasus ini. Nah setelah itu setelah clear semuanya ya barulah dikembalikan lagi Pak Ferdi Sambo dalam jabatannya. Saya konfirmasi dulu ke Komnas HAM dulu. Tadi sampaikan bahwa jangan tunggu bola. Jemput bola, ambil saja langsung atau komunikasi ke Kapolri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang pertama kali kemudian disampaikan oleh Bung Trimet kepada kami Kompas TV. Sebaiknya Irjen Ferdi Sambo dinonaktifkan sementara. Dua hal itu. Saya ingin komentar Anda Pak Cak Anam. Ya, yang pertama memang kalau soal kasusnya sendiri di kami di bagian pemantauan dan penyelidikan sudah memantau ini sebenarnya bahkan sebelum Pak Kapolri mengumumkan adanya tim khusus ini. Itu yang pertama. Ya, walaupun masih awal, tapi semua informasi khususnya di media dan sosial media kami kumpulkan semua, termasuk karakter luka dan sebagainya, penjelasan dari kepolisian kami kumpulkan semua, kami konstruksi. Itu memang langkah awal sudah kami lakukan. Nah, ketika Pak Kapolri mengumumkan itu, tadi siang kami berkomunikasi memang dengan Pak Irwasum, salah satu penanggung jawab di tim khusus ini, tapi memang belum sampai detail karena beliau juga mau rapat katanya. Nah ini kami sedang atur waktu untuk sebenarnya minta penjelasan sebenarnya biar sama-sama enak. Apakah kontribusi Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya sehingga ekspektasi atau harapan dari Pak Presiden, dari Pak Kapolri itu apakah keberadaan Komnas
secara langsung ada di tim itu ataukah di luar dengan cara kerja yang mensupport. Gitu. Baik, ini komunikasi yang harus dilakukan. Tapi soal penonaktifan Irjen Verdi Sambo, bagaimana suara Komnas HAM? Saya kira kami belum sampai monitoring itu karena memang masih ngumpulin semua informasi soal peristiwanya sendiri, karakter luka, jenis tembakan dan lain sebagainya. Ini sudah bekerja ya Komnas HAM ya? Sudah. Kami sudah mengumpulkan itu. Baik, terakhir saya ke Bung Trimet. Bung Trimet, Anda sempat mengatakan, saya konfirmasi kepada Anda, benar nggak Anda sempat mengatakan gini, orang mati jangan difitnah. Iya, itu saya kira pesan moral kita ya. Karena itulah maksudnya saya harus buka dulu. Ini maksudnya terkait dengan Brigadir Yosua, jangan sampai difitnah. Artinya jangan sampai kemudian itu hal yang bohong padanya. Almarhum Yosua Huta Barat ya. Karena begitu banyaknya kalau istilah Kapolri berita-berita liar itu, kemudian bangunan cerita yang disampaikan dengan apa yang juga orang lain sampaikan, ya saya menyampaikan pesan moral jangan sampai orang yang meninggal difitnah, ya. Itu yang kita inikan dan itu saya kira dalam sekali maknanya dan untuk itulah supaya penyidikan ini transparan. Kalau penyidikan ini tidak transparan, tidak akuntabel, nanti bisa ada asumsi orang lain di orang yang sudah meninggal juga difitnah. Apa yang disampaikan oleh keluarga, hak-hak mereka itu kan juga diabaikan. Misalnya sudah teriak-teriak keluarga dari almarhum, 3 handphone anaknya tolong kembalikan. Nah sampai sekarang kan juga tidak dikembalikan handphone itu. Satu lagi Mas Ainam ya, bagi saya yang agak-agak janggal, pelaku Barata E itu disampaikan bahwa memakai senjata Glock. Yang saya tak ketahui, saya bukan pemakai senjata, tapi saya rajin membaca-baca bahwa Glock itu untuk internal Polri itu yang pakai kapten ke atas. Ya. Nah itu juga harus dibuat terang semuanya. Karena itu saya kira ini kan sudah dibuka oleh Kapolri, Komnas HAM. Nah Komnas HAM jangan kebanyakan diskusi menurut saya. Langsung datang ke Mabes, tidak telepon lagi, datang. Dan tidak usah Pak Hairul berpikir ini akuntabel apa segala macam, masuk. Ya. Nah itu juga mewakili kita. Kalau ternyata tidak akuntabel, Komnas HAM bisa cerita keluar. Ternyata penyelidikannya seperti ini. Jangan kemudian apa yang menjadi katakanlah visi dari Komnas HAM itu yang harus diikutin dulu, masuk dulu. Baik, ini tidak dikasih aja harus kita rebut. Ini sudah diajak ya masuk. Ya, baik. Ya? Ini pesannya sudah disampaikan ini. Iya, terima kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana kita cermati. Ini saya kira di ujung jabatan periode Pak Hairul dan kawan-kawan ini kita perlu tunggu gebrakan-gebrakannya. Baik, ini tantangan juga untuk kemudian mengungkap ini dari sisi Komnas HAM dan juga jemput bola ke pihak kepolisian. Terima kasih Bung Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Lalu kemudian ada Cak Anam, Hoirul Anam dari Komisioner Komnas HAM. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.